datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berdaya untuk kita semua. Tapi pun, apa kabar sahabat-sahabat PKK semuanya? Insya Allah tentunya mudah-mudahan sahabat-sahabat PKK semuanya sehat semuanya. Baik sahabat PKK semuanya, tadi sudah kita sampaikan nih, kita sudah lama sekali tidak bertemu di konser. Sahabat-sahabat PKK semua akan lebih kenal lagi, lebih tahu lagi. Beliau adalah dokter yang masih muda dan energik luar biasa nih pengalamannya, pengetahuannya cukup banyak nih nanti dari beberapa pertanyaan-pertanyaan sahabat PKK semuanya nanti akan kita bahas nih ya, bahas detail-detailnya. Baik sahabat PKK, nanti sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita yang tentunya luar biasa dan oke punyanya nih ya, untuk konser edisi ke-8 ini sahabat PKK, kita akan membahas seputar infeksi menular seksual atau IMS dengan narasumbernya yang nanti sahabat PKK mungkin penasaran ya, sabar ya, bentar ya, tunggu ya sahabat PKK semuanya ya. Jadi sebelum kita bincang-bincang kepada narasumber kita, sahabat PKK semuanya, ada video yang bisa dilihat oleh sahabat PKK semuanya. Silakan. Infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit menular seksual disebut juga infeksi menular seksual adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, terutama seks vagina, anal, dan oral seks. Penyakit menular seksual dapat menular melalui cara non-seksual, seperti melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Penularan dari ibu ke anak selama kelahiran anak, ketika menyusui, transfusi darah. IMS yang ditularkan dari ibu kepada bayi mengakibatkan dampak yang buruk bagi bayi. Untuk membantu mencegah IMS pada bayi baru lahir, dokter menganjurkan kepada ibu untuk melakukan tes dan pengobatan terhadap kemungkinan IMS, meskipun tidak menunjukkan gejala. IMS dapat menyebabkan kemandulan baik pada pria maupun wanita. Jenis IMS yang paling umum adalah chlamydia, chancroid, kutu kemaluan, herpes kelamin, hepatitis, trichomoniasis, HIV atau AIDS, gonore, sipilis, skabies, molluscum contagiosum, infeksi urea plasma, dan human papillomavirus. Faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena IMS adalah 1. Melakukan hubungan seks tanpa pengaman. 2. Melakukan aktivitas seksual dengan banyak pasangan. 3. Memiliki riwayat IMS. 4. Berbagi jarum suntik. Gejala: sakit ketika buang air kecil, rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seks, keputihan yang tidak biasa atau berbau aneh, demam, nyeri perut bagian bawah, perdarahan vagina yang tidak biasa, keluarnya cairan dari penis, luka benjolan atau ruam di sekitar penis, luka benjolan atau ruam di sekitar vagina, luka benjolan atau di sekitar anus, bokong, paha, nyeri atau bengkak pada testis, rasa gatal di dalam atau di sekitar vagina. Pengobatannya bervariasi tergantung pada jenis IMS. Bagi wanita hamil yang mengidap IMS, pengobatan yang tepat dapat mencegah atau mengurangi risiko bayi terkena infeksi. IMS yang disebabkan oleh bakteri lebih mudah diobati dibandingkan yang disebabkan oleh virus. Infeksi virus dapat ditangani tetapi tidak selalu dapat disembuhkan. Antibiotik dapat menyembuhkan IMS bakteri dan parasit. Risiko IMS dapat dicegah atau dikurangi dengan melakukan hubungan seksual dengan ikatan pernikahan, melakukan vaksinasi. Baik sahabat PKK, sekarang kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita ya. Selamat datang dokter. Terima kasih. Iya.
tempat tugasnya ada di Klinik Hadi Mulyo Husada, Jalan Dr. Sutomo, nomor 46, RT 39, RW 10, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat ya dok ya. Dan untuk praktek yang keduanya adalah di Rumah Sakit Umum Azizah ya dok ya, seperti itu. Dan beliau adalah asli kelahiran dari Metro ya dok ya, dari Metro, lahirnya 18 Juli ya dok ya, 18 Juli 1985. Ya, betul. Dan untuk pendidikan beliau, pendidikan umum dokter umumnya adalah di Universitas 11 Maret ya, UNS, dan mengambil SP1 spesialisnya untuk spesialis penyakit dalamnya masih di universitas yang sama dok. So, setia nih sama universitasnya, yaitu Universitas 11 Maret Surakarta ya, Solo ya dok ya, di Solo ya. Ya. Lulus di April 2020 ya, Allah. Dan beliau memiliki satu orang istri ya, dokter juga ya dok ya istrinya. Nanti mungkin sahabat PKK bisa lebih kenal lagi sama beliau ya, istrinya siapa, dan yang pastinya beliau juga dari keluarga yang memang benar-benar konsen untuk kesehatan ya dok ya. Ibu beliau juga dokter bidan yang senior ya, seperti itu. Mungkin cukup ya sahabat PKK kenalan kita, nanti kita lebih banyak bincang-bincang lagi. Tapi dokter minta tolong sapa dulu nih sahabat PKK kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore, pagi ataupun siang kepada semua sahabat-sahabat PKK yang ada di Kota Medan. Dokter, tema kita untuk konsultasi seputar kesehatan yang ini adalah podcast daripada PKK. Kita kerjasama dengan ITI Cabang Kota Metro, dan ini sudah di edisi ya atau seri yang ke-8 dengan temanya risiko untuk infeksi menular seksual. Dan ada beberapa pertanyaan dokter ini yang masuk di kami yang dari flyer sudah kami sebar, itu cukup banyak pertanyaannya. Ini bukan hanya ada di Metro dokter, ini ada dari Pesawaran, ada dari sekampung. Nah satu-satu kita bahas tuntas ya dok ya, biar masyarakat tentunya pastinya yang bertanya ini mendapat jawaban yang lebih jelas lagi dari ahlinya. Baik dokter, untuk pertanyaan yang pertama nih dok, dari Ibu Dewi Sri Astuti, Purwosari, kecamatannya Metro Utara, nomor handphonenya 0857 26 11 9253. Dan pertanyaannya dokter, izin bertanya dokter, mengapa remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual? Baik. Pertanyaan yang bagus. Jadi kita harus memahami dulu bahwa apa itu infeksi menular seksual. Jadi infeksi menular seksual adalah suatu kondisi penyakit atau infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi hubungan seksual itu bisa melalui antar wanita laki-laki bisa, kemudian sekarang juga ada perilaku seksual yang menyimpang dari laki-laki ke laki-laki dengan mohon maaf alat kelamin ya, menular seksual alat kelamin baik dari penis, kemudian kemaluan wanita vagina, kemudian anal bagi yang ada kelompok menyimpang ya, homoseksual begitu, dan juga bisa dari alat kelamin ke oral. Nah, kenapa resiko yang paling besar itu pada kelompok remaja? Karena memang remaja ini salah satu yang memang belum mengenal untuk kematangan atau pendidikan seksual. Jadi kadang-kadang satu, pendidikan seksual di rumah tangga masih belum kuat. Kemudian yang kedua juga pengenalan akan edukasi pendidikan seksual di sekolahan, kemudian di lingkungan juga tidak kuat. Dan banyak sekali memang kita tahu bahwa pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, media cetak, elektronik segala macam yang sekarang sangat cepat sekali kadang-kadang mempengaruhi anak-anak remaja itu tadi untuk kadang-kadang mencoba-coba. Nah, ketika mencoba-coba untuk berhubungan seksual atau juga hal-hal lainnya, tentunya mereka tidak memahami resikonya. Mungkin dengan
PSK atau dengan pekerja seksual komersil seperti itu yang mereka tidak tahu anak remaja ini bahwa pekerja seks komersil membawa suatu kuman, bakteri, virus, penyakit yang bisa ditularkan melalui seksual. Jadi memang remaja menjadi kelompok yang sangat rentan beresiko terjadinya penularan infeksi menular seksual gitu. Jadi sebenarnya dokter itu sebenarnya konsep daripada kesehatan reproduksi ya dok ya. Betul. Karena selama ini kita tahu ya dok ya di masyarakat bahwa untuk membicarakan tadi tentang perilaku seksual dan lain sebagainya itu sebenarnya bagian daripada Kespro ya dok ya. Betul. Dan itu dianggap suatu hal yang tabu ya dok ya. Ya. Nah itu mengubah mindset masyarakat nih bahwa sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi itu bukan hanya tadi tentang perilaku untuk seksualitas saja, tapi di situ ada termasuk daripada anatomi, fungsi, seperti dokter katakan tadi tuh di sini terjadi penyimpangan fungsi ya dok ya, seperti itu yang seharusnya fungsinya itu adalah laki-laki dan perempuan itu itu menjadi menyimpang laki-laki jadi laki-laki. Nah itu sebenarnya pemahaman itu yang perlu diubah di masyarakat ya dok ya konsepnya. Nah itu seperti apa dok ya, misalnya kayak saya sendiri ya dok ya, saya ini punya 3 anak remaja loh dok ya, 3 anak remaja itu yang ini kan perlu juga nih saya untuk mendidik mereka tentang itu. Nah seperti apa sih dok sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi itu yang memang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Mungkin ini juga sahabat PKK ingin tahu nih, karena bingung dok, saya mau ngasih taunya gimana ya, kayak mana caranya gitu, seperti mana ya dok? Baik, jadi edukasi tentang kesehatan seksual atau Kespro kesehatan reproduksi itu memang harus dikenalkan sejak dini kepada anak-anak. Kenapa? Salah satunya memang akan mencegah anak-anak atau remaja itu terjadinya suatu penyakit ya, itu. Yang kedua juga penyimpangan seksual, dan juga yang ketiga jangan lupa kejahatan seksual itu juga sangat banyak ya sekarang di komunitas ataupun dalam kehidupan. Jadi bahwa pengenalan tentunya berbeda antara pengenalan anak-anak laki-laki dengan perempuan itu berbeda karena secara kematangan organ seksualnya, organ reproduksinya pun juga berbeda. Kadang-kadang anak-anak perempuan itu mengikuti masa pubertasnya itu adalah mengikuti waktu menstrual pertamanya. Kadang-kadang menstrual pertama itu dia mulai ada kematangan seksual di sana. Kemudian kalau anak laki-laki memang kalau di Islam itu kita mengenal akil balik ya Mbak ya. Anak-anak kita bahwa ada hubungan-hubungan yang memang harus dijaga seperti itu. Yang kedua juga bagus sekali bahwa kesentuhan. Kadang-kadang kita harus tahu tuh kapan anak-anak harus waspada kalau orang menyentuh misal daerah tertentu, daerah-daerah vital, daerah-daerah mungkin pada wanita sekitar dadanya, kemudian mungkin pegangan-pegangan di paha, di pantat dan lain-lain itu juga harus diwaspadai. Itu harus anak-anak dikenalkan, itu bahaya kalau lain jenis kelamin berbeda dan menyentuh bagian-bagian yang tadi yang sensitif, maka itu adalah suatu suatu kewaspadaan bagi anak-anak kita. Sedangkan yang kedua untuk anak laki-laki juga diwaspadai. Kalau zaman dulu kan hubungan wanita laki-laki itu yang menyeramkan, tapi sekarang sama aja. Ya, sekarang kadang-kadang laki-laki. Enggak, kalau dulu gini dok, kalau punya anak perempuan tuh kayaknya lebih sulit menjaganya. Ternyata anak perempuan dan laki sekarang sama ya dok. Sama, betul. Laki-laki juga ada, sekarang kan ada penyimpangan ya Mbak ya, homoseksualitas bahkan di luar negeri itu mulai digaungkan. Kelompok-kelompok LGBT itu yaitu di luar negeri kan bebas sekali. Mereka bahwa mengakui hak-hak untuk kesamaan gender lah, homoseksual lah, lesbian, gay dan lain-lain itu mulai diakui. Nah itu mulai merasuk juga ke kehidupan di Indonesia. Makanya kita harus pendidikan seksual, reproduksi itu harus ditekankan seiring dengan pendidikan agama di dalam lingkungan keluarga. Intinya itu. Baik, terima kasih dok, sahabat PKK semuanya. Berarti begini ya dok ya, kita harus mempersiapkan anak-anak kita ini yang tadi seperti akhir masa balihnya itu benar-benar kita persiapkan. Nanti mereka akan mengalami masa itu dan dampaknya apa nih kalau terjadi
dilakukan, penyimpangan seperti itu. Karena gini ya dok ya, kalau tadi yang dikatakan tabu kita tutupin, sekarang zamannya eranya mereka bisa dapat dari mana aja, Betul. tapi yang informasinya belum tentu kebenarannya itu ya dok ya, dan tidak sampai dampak. Nah sepertinya seperti itu ya dok. Kalau ini kan informasi yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, sahabat PKK semuanya, daripada pengenalan anatomi, alat reproduksi, sampai dengan fungsinya dan dampaknya jika dipergunakan salah tadi. Nah, seperti itu ya dok ya. Betul sekali. Seperti itu. Oke, sahabat-sahabat PKK udah mulai tergambar nih ya bagaimana yang punya anak remaja nih ya, karena di situ masuk dalam kelompok rentan. Tadi dokter. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya dok ya. Tadi salah satunya mungkin penyebabnya banyak ya dok ya, ada dari virus, ya ada dari bakteri. Nah mungkin yang sahabat ingin tanyakan lagi ini ada Nona Sinta, bukan Nona ya, Nyonya Sinta Metro, nomor handphonenya belum dikasih ya dok ya. Pertanyaannya tadi apa saja penyebabnya apa nih IMS selain hubungan seksual, mungkin ada perantaranya ya dok ya, tadi seperti virus misalnya seperti apa, dan bagaimana nih tahu kalau saya ini kena IMS gitu, karena biasanya mohon maaf ya dok ya, biasanya mungkin orang tuh maksudnya ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba terdiagnosa dia IMS. Nah mungkin seperti apa nih gejalanya, seperti apa dan apa penyebabnya tadi selain hubungan seksual yang tidak baik tadi ya dok ya. Nah, infeksi menular seksual itu menimbulkan bermacam-macam gejala ya, sahabat PKK. Jadi gejala yang mudah diidentifikasi kalau biasanya justru pada laki-laki, karena banyak penyebab virus, bakteri, kuman itu menimbulkan gejala langsung pada laki-laki, tapi pada wanita kadang-kadang tidak bergejala. Tidak bergejala ya dok ya kalau tidak wanita bergejala. ya. Nah kita harus sebutkan juga tadi penting untuk pendidikan seksual ke anak-anak remaja bahwa penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual ini sangat berbahaya. Raja dari semua penyakit menular seksual ini adalah kita tahu HIV ya, HIV AIDS. Endingnya ya dok ya. Ending yang paling ganas itu virusnya, karena memang sampai saat ini belum ada obatnya, dan kalau HIV itu dia menyerang imunitas, kekebalan tubuh kita, sehingga kalau tidak diobati maka ancaman nyawa yang bisa membahayakan untuk sampai dengan kematian pada orang yang terkena HIV AIDS itu. Infeksi yang kedua adalah ya mungkin di masyarakat awam sudah tahu bahwa ada sifilis, kemudian sifilis itu raja singa ya, kemudian ada gonorea itu kencing nanah seperti itu, kemudian ada penyakit herpes kelamin itu seperti virus, seperti cacar tapi di sekitar kemaluan, kemudian jamur itu juga bisa merupakan bagian dari infeksi menular seksual. Kondiloma itu kalau kondiloma acuminata itu penyebabnya adalah dari virus. Kalau jadi yang paling kondiloma itu yang genjer ya, apa betul. seperti kayak apa daging gitu ya, merupakan jengger ayam gitu ya. Betul. Jadi infeksi menular seksual itu paling mudah dikenali adalah adanya suatu kelainan bentuk maupun ada cairan tertentu, koreng, luka di sekitar kemaluan. Intinya gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari alat kelamin. Ya. Contohnya pada laki-laki kalau ada sifilis maka ada koreng di sekitar kemaluan, di sekitar penisnya. Kalau ada kencing nanah berarti dia akan keluar nanah saat kencing atau sesudah kencing keluar nanahnya. Kemudian kalau untuk jamur dia kelihatannya gatel atau pada wanita keputihan, itu jadi harus diwaspadai. Nah itu salah satu gejala dan keluhan-keluhan yang sering ditemui akibat dari infeksi menular seksual. Jadi harus dipahami, dan pasti ada yang namanya infeksi menular seksual kalau pada anak-anak remaja itu mesti didahului oleh adanya hubungan seksual. Itu karena media pembawanya itu ya dari situ. Betul, dari hubungan seksual baik laki-laki ke wanita, laki-laki ke laki-laki, maupun hubungan dari alat kelamin ke oral juga bisa menyebabkan. Jadi ada juga yang kena stomatitis, jamur di sekitar mulutnya atau bakteri di sekitar mulutnya ternyata ketularan dari melakukan oral seksual. Jadi itu juga sangat berbahaya, terutama dan seksual ini adalah ditularkan dari hubungan yang tidak bersih. Makanya antar keluarga suami istri harus bersih, kemudian juga dihindari kebiasaan-kebiasaan yang
tidak baik ya, terutama karena penyakit ini menular seksual ini kebanyakan kan melalui pasangan yang tidak setia, kemudian adanya kurang kebersihan itu juga bisa mengakibatkan infeksi menular seksual gitu. Iya, jadi yang dari bakterinya mungkin ya dok ya, kalau yang kebersihannya kurang itu ya dok ya, Betul, itu ya dok ya. bisa. Ya, Masya Allah ngeri dok. Saya tadi jangan sampai ya sahabat PKK semuanya seperti HIV/AIDS itu udah fenomena gunung es ya dok ya. Ya, Sepertinya betul. kita lihat kasusnya sedikit, ternyata di bawahnya ini cukup Banyak banyak ya sekali. dok ya. Itu yang kadang serem sekali. Nah itu yang kita tidak berpikir sejauh itu untuk anak-anak kita ini ya dok ya. Karena akses sekarang luar biasa dok. Mereka Ya. bisa tahu dari mana. Dan kalau nggak pendidikan di dalam keluarga itu ya dok ya. Jadi Ya. perlu benar-benar ditanamkan pendidikan di keluarga itu ya dok ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dokter ya, dari Rasaki Hadimulyo Barat nih, jangan tetangga dok. Tetangga ya. Iya, izin bertanya dok, tapi saya ini belum jelas nih dok ya. Saya belum pernah berhubungan seks, tetapi saya merendahkan pasangan saya. Bisakah saya tertular IMS dengan cara itu? Maksudnya gimana ya dok ya? Agak Merendahkan pasangan saya. Kan, bingung ya saya. Maksudnya gini ya, mungkin ya dok ya, dia belum pernah melakukan hubungan seksual. Nah begitu dia menikah, dia kan nggak tahu ya dok ya, suaminya ini apakah bersih iya. atau tidak gitulah dok Oke, ya, baik. seperti itu. Makanya kalau sekarang kan untuk triple eliminasi itu Betul. hanya ke ibu hamil nih dok, ya Betul, untuk betul. screening HIV, Betul. hepatitis sama IMS. Nah Ya. untuk untuk Usia kita produktif. usia produktif, pengantin kan Masih belum belum. sejauh itu. Kita positif aja dok ya, positif Betul. thinking dengan pasangan kita yang kita nggak tahu. Seharusnya kan ada tes kesehatan Tesnya, aja ya dok ya. betul. Ya seperti kata memang mohon maaf ya dok ya, ada beberapa kasus HIV/AIDS ya dok ya, itu tertular ya ternyata dari suaminya Ya, gitu dulu ya. betul. Padahal dia tidak ya tadi merasa aman-aman saja, tidak pernah melakukan hubungan seksual. Betul. Kenapa itu terjadi ke saya gitu? Nah itu Iya. seperti apa ya dok? Pertanyaan yang bagus juga ya Mbak. Jadi kalau memang dia belum melakukan hubungan seksual, itu memang kecil sekali peluang terjadinya suatu infeksi itu. Tapi kita harus ingat Mbak bahwa tadi salah satu penyakit menular seksual adalah HIV. HIV itu virus juga bisa ditularkan melalui tusukan jarum suntik, kemudian tato, kemudian jarum transfusi, kemudian juga pemakaian jarum suntik narkoba ya Mbak. Narkoba jarum suntik itu juga bisa. Jadi HIV itu bisa ditularkan lewat tadi. Yang kedua juga tapi HIV ini sebenarnya dia kalau tidak bersih kemudian baru dipakai orang yang kena hepatitis B maka bisa ditularkan ke pasien orang yang berikutnya. Nah, terkait dengan keluhan tadi makanya Mbaknya kalau di luar negeri Mbak Dia sudah rutin dilakukan, jadi calon pengantin itu sudah saling walaupun memang positive thinking tapi untuk keamanan memang sebaiknya mereka saling cek. Jadi bisa untuk screening. Kalau di orang hamil kan ada pemeriksaan sifilis, hepatitis B dan HIV. Nah, kalau di calon pengantin itu juga bisa dilakukan pemeriksaan itu tadi. Kalau memang untuk memastikan bahwa tidak ada masalah pada dua pasangan yang akan menikah itu. Jadi akan lebih baik seperti itu gitu. Insyaallah luar biasa ya sahabat PKK semuanya ya. Memang perlu sekali ya screening itu ya dok ya. Betul. Cuman tadi dok kita aja sudah mulai berupaya. Ini mau nikah amat susah amat ya katanya gitu ya dok ya. Kalau kayak gitu saya kawin aja nggak nikah ya dok ya. Nah, tapi ya demi kesehatan ya dok ya, Semuanya, sahabat PKK semua itu demi jadi sebenarnya itu juga nanti akan memperkuat fondasi rumah tangga ya dok ya. Jadi tidak ada saling menyalahkan bahwa kita emang benar-benar kita kedua belah pihak ini memang benar-benar sehat. Betul. Nah yang ditakutin tadi tuh dok udah screening nggak tahu yang satu nggak sehat gara-gara ibu nih, jadi saya nggak jadi nikah katanya dok. Tapi itu kembali lagi ke individu masing-masing ya dok ya. Tapi mudah-mudahan pemerintah kedepannya sahabat PKK selain pada ibu hamil yang kita lakukan triple eliminasi tadi, kepada calon pengantin juga kita berupaya. Insya Allah wali kota metronya juga berupaya dok. Kita coba untuk memasukkan itu, tetapi kami baru bisa sih kalau tidak salah itu informasi dari dinas kesehatan baru HIV/AIDS karena dia masuk dalam kelompok resiko aja gitu. Jadi dimasukkan dalam kelompok resiko bisa screening untuk HIV/AIDS-nya gitu ya, seperti itu. Baik, semakin seru sahabat PKK kalau udah bicara ini seru dok ya. Apalagi kalau ada interaksi langsung nih dok ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini agak jauh dok tempat
Saya dok, kampung saya dok. Gimana itu? Dari Pesawaran dok, Oh, kampung saya. Nggak tahu di mana. Kalau saya di Kedondong, mudah-mudahan di Kedondong juga ini dok. Jadi dari Bu Susiati Pesawaran, sama kampungnya. Hai Bu Susiati, sama satu kampung dengan saya ya Pesawaran. Cuman saya di Kedondong ya kecamatannya. Baik, ini pertanyaannya dokter. Saya izin bertanya dok ya, saya belum pernah berhubungan seksual sama nih dok ya sebelumnya, tetapi pasangan saya pernah berhubungan seksual dengan beberapa orang sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan untuk memastikan kita aman? Oke. Mungkin itu ya seperti itu dok ya. Baik, betul. Setelah menikah baru ada dok ngomong-ngomong baru Iya. ketahuan lah gitu. Itu gimana dok solusinya? Baik, jadi pertanyaan bagus juga. Jadi intinya bahwa yang harus dipahami tidak semua hubungan seksual itu kemudian menularkan suatu infeksi. Yang terutama beresiko terkena infeksi adalah apabila satu berhubungan homoseksual, jelas itu sangat beresiko karena hubungan tidak melalui organ yang semestinya. Sesuai Yang dengan kedua fungsinya ya tadi, tidak dok, ya. fungsi dan organnya. Yang kedua bahwa beresiko itu berarti dia berhubungannya dengan orang yang tidak bersih. Tidak bersih itu siapa? Orang-orang yang suka berganti-ganti pasangan. Kalau di Indonesia jelas kita tidak punya kebiasaan ataupun adat untuk kumpul kebo ya istilahnya. Iya, Kalau seperti itu. di luar negeri itu hubungan mereka tanpa hubungan nikah tinggal serumah itu hal yang biasa. Beda dengan di Indonesia. Makanya kalau di Indonesia ini dia berhubungannya terutama resikonya adalah dengan PSK. Apabila dengan PSK itu jelas harus di screening semuanya. Apa saja yang harus dilakukan pemeriksaannya? Sebenarnya kalau tadi saya sampaikan kalau tidak dengan yang beresiko maka dan tidak ada gejala atau keluhan tidak harus dilakukan pemeriksaan khusus. Tapi kalau memang satu dia berhubungan dengan yang beresiko, yang kedua misalnya berhubungan tidak lazim homoseksual, kemudian yang ketiga dia ada gejala dan keluhan, contohnya tadi ada kencing nanah, ada luka di sekitar kemaluannya, kemudian ada jamur, ada kayak berair atau herpes di sekitar kemaluan, ya maka itu harus di screening. Yang screening apa saja? Ya satu jelas HIV itu wajib diperiksa. Kemudian pemeriksaan sifilis itu bisa dilakukan di laboratorium kita sudah bisa Mbak, atau yang laboratorium tertentu juga lebih lengkap juga lebih bagus. Itu pemeriksaan namanya treponema pallidum untuk sifilis. Untuk pemeriksaan gonore, untuk kencing nanah itu kalau tidak ada gejala kencing nanah maka tidak harus diperiksa karena karena pemeriksaannya melalui swab cairan dari kemaluannya. Jadi kalau nggak ada keluar ya nggak bisa diperiksa. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya jelas hepatitis B juga harus di screening. Mungkin virusnya diperiksa, bakterinya juga dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Intinya itu. Tapi sebelum periksa memang lebih baik konsultasi dulu ke dokter biar diperiksa lebih lanjut, nanti diarahkan pemeriksaan apa yang akan dilakukan biar lebih terarah dan tidak mubazir buang-buang uang. Iya betul dok ya. Sahabat PKK, intinya juga ya dok ya, setelah dengan pasangan masing-masing ya dok ya, utamanya itu selalu setia ya dok ya dengan pasangannya. Dan tadi udah ada ceknya untuk screeningnya seperti apa, karena kita juga kan tidak ingin ya dok ya, karena untuk memiliki keturunan itu merupakan hak reproduksi ya dok ya, tapi jangan sampai juga anak kita nanti bisa tertular, karena yang tidak kita ketahui kita ternyata punya terinfeksi menular seksual, itu akan menularkan ke anak juga. Anak juga bisa beresiko kalau orang tuanya terkena infeksi menular seksual. Itu memutus mata rantai penularan dari ibu ke anak ya dok ya. Itu akan lebih sebaiknya ya ibu tadi dari Pesawaran ya, entah dia entah siapa ya. Maksudnya tadi kalau kita memang agak khawatir dan sudah ada pembicaraan daripada pasangan kita bahwa sebelumnya dia sempat melakukan hubungan seksual dengan dengan kita gitu, akan lebih baiknya untuk men-screening tadi. Intinya sih sebenarnya coba untuk screening HIV sama sifilis ya dok ya. Kalau yang sifilis hepatitis B ya, triple eliminasi itu ya dok ya. Untuk yang lain-lainnya bisa menyesuaikan jika ada kita keluhannya seperti itu, dan ke dokter dulu ya seperti itu ya dok ya. Jadi mohon nanti Ibu Susiati Pesawaran
Jika memang masih memungkinkan, tolong untuk berkonsultasi kepada dokter bersama pasangannya tentunya ya dok Iya. ya, bersama pasangannya untuk hal yang lebih positif lagi untuk kedepannya, terutama jika kita nanti ibu hamil, Ya. memiliki keturunan jangan sampai menularkan untuk ke anak kita Anaknya. ya, seperti itu. Oke sahabat PKK, luar biasa nih, masih banyak dok pertanyaannya dok. Tadi dari pesawaran, sekarang kita pindah ke Lampung Timur dok. Lampung Timur bukan Metro Timur dok ya. Iya. Lampung Timur dari sekampung dok, namanya Marlia. Izin bertanya dokter, saya mempunyai kutil di tangan saya. Ini perempuan ya dok ya? Oke. Perempuan ya dok ya Marlia. Tapi dok, saya mempunyai kutil di tangan saya. Bisakah saya menularkan kutil itu ketika saya melakukan masturbasi dan menyentuh orang lain? Ini berarti perempuan ya dok ya? Berarti sebenarnya udah ada penyimpangan juga nih dok ya? Iya. Masturbasi itu penyimpangan atau enggak nih dok? Karena ada yang Iya. Oke. Kan onani ya dok ya? Itu nanti bisa nggak kropos, itu bisa nggak nularin deh dok ya? Ini ternyata dia melaksanakan masturbasi dan yang merasa tangannya ada kutilnya nih dok. Oke, baik. Jadi kalau kutil itu memang kita sebutnya sebagai papiloma ya. Papiloma itu memang suatu tumor jinak papil. Kalau dia hanya di tangan saja, itu dia walaupun menyentuh alat kelaminnya maka tidak akan menularkan. Beda ya dok ya. Beda. Kalau kutil di kemaluan itu tadi ya seperti jengger ayam itu Betul, sebenarnya ya. beda Jadi, lagi. Kalau beda ada lagi kutil ya beda dok ya. lagi ya. Jadi kalau ada jengger ayam kondiloma acuminata itu kondiloma. memang penyebabnya dari virus sitomegalovirus CMV. Tapi kalau dari papiloma ini bisa dari beberapa dikatakan juga bisa karena human papilloma. Berarti yang dia kalau CA cervix itu kan human papilloma juga bukan? Ya, cuman jenisnya Beda. karena ada beberapa spesiesnya, ada beberapa jenis karakter DNA-nya ya. Jadi kalau cuman kutil yang di sekitar tangan, sekitar kutil yang di kulit seperti umumnya itu dia itu tidak menular secara hubungan seksual. Jadi tidak ditularkan. Cuman memang kalau dikatakan penyimpangan seksual yaitu ya sebenarnya banyak pro dan kontra juga. Kalau masalah pada laki-laki adalah onani, pada wanita itu masturbasi itu juga masih banyak pro dan kontra karena memang kadang ada yang memperbolehkan kalau memang tidak menemui pasangannya atau daripada berhubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya itu kan justru membahayakan gitu. Jadi ya tetap kalau sudah kematangan seksual sudah cukup, sudah ingin berhubungan seksual maka menikah adalah solusi bagi semua pasangan yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau hanya dari tangan saja kemudian menyentuh kemaluan itu tidak menimbulkan infeksi menular seksual, kecuali mungkin kalau jamur ya Mbak ya. Kalau jamur ataupun cacar yang ada di kulit kemudian masuk ke dalam kemaluan ya mungkin bisa jadi menularkan dari sentuhan juga bisa Ya, gitu. kalau yang jenis jamur ya dok ya. Betul, sejenis jamur sejenis jamur ya dok ya. bisa. Itu kalau sejenis jamur misalnya apa dok? Jamur bisa candidiasis namanya, candida jadi bisa gejalanya keputihan pada wanita. Sebenarnya kalau jangankan ini ya Mbak ya, jadi tangan, tapi kalau misal hubungan suami istri, suami juga kurang bersih misalnya tidak mencuci kemaluannya dulu sebelum berhubungan, itu juga bisa menularkan bakteri kuman. Jadi makanya lebih baik saling jaga kebersihan, higien itu penting juga untuk pasangan. Iya, jadi itu ya dok ya, jangan hanya dikibas-kibas tadi dok. Dicuci ya dok ya, jadi harus menjaga kebersihan. Saling kebersihan. Tetap harus menjaga kebersihan, sahabat PKK semuanya ya, sesuai dengan semuanya sebenarnya sudah diatur ya dok ya. Betul. Jadi yang perempuan juga bagaimana saat menstruasi harus mengganti pembalutnya, berapa itu lama, penting juga. pakaian dalamnya seperti apa, yang harus katun, yang menyerap. Laki-laki juga kalau habis BAK itu harus dicuci ya, seperti itu ya, dibersihkan seperti itu. Ya mungkin tadi saya nggak ngelakuin hubungan seksual apa kok, tapi ternyata tadi ya kebersihan dirinya bisa Higien. jadi ya dok ya, seperti itu. Jadi rasa saling saya enggak kok, saya setia sama sama pasangan saya setia sama pasangan saya juga, si istri dan si suami, tapi mungkin daripada kebersihan itu bisa jadi Higien juga juga ya, bisa. ya higien, tapi mungkin seberapa persennya dok ya, lebih banyak lagi
dengan tidak setia tadi tentunya ya. Baik dokter, ini untuk pertanyaan selanjutnya masih dari Lampung Timur dok ya, tapi tidak dijelaskan dari mananya Lampung Timur, namanya Amina. Beliau bertanya, dokter berapa lama IMS itu muncul? Oke. Nah dari mungkin Sejak berhubungan. tersentuh ya, terinfeksinya masuk sampai muncul ada gejala. gejalanya itu berapa Betul. lama? Betul, itu kita sebut sebagai masa inkubasi. Inkubasi, ya. Jadi masa inkubasi itu adalah munculnya gejala atau tanda sejak terkena atau terinfeksi. Berarti terinfeksinya titik awalnya adalah saat dia melakukan hubungan seksual tadi atau penyimpangan. Kalau beda-beda memang untuk HIV, human immunodeficiency virus ya Mbak ya. Jadi dia akan muncul itu kalau gejala tandanya itu kadang tidak signifikan Mbak untuk HIV. Padahal itu. dia sudah kena HIV, virus sudah masuk ke Bisa tubuh jadi. dia. Contohnya mungkin banyak kasus saya di masyarakat itu, dok saya habis berhubungan dengan PSK, dia ngaku. Cuman saya takut dok, khawatir kena virus apa enggak. Kalau baru seminggu 2 minggu, biasanya dia belum positif ya, belum terlihat positif Pada virusnya. saat pemeriksaan laboratorium. Saat pemeriksaan laboratorium sama kayak COVID kemarin ya Mbak ya. Jadi COVID itu kalau hari ketiga, keempat itu kadang belum positif di swab antigennya. Virus juga demikian. Jadi 1 bulan itu dicek dulu, dicek kalau memang positif ya berarti benar itu dia infeksi. Tapi kalaupun 1 bulan masih negatif, dilakukan pemeriksaan ulang lagi karena ada 3 reagen yang diperiksa khusus HIV karena memang virus ini berbahaya, harus dipastikan definitifnya. Yang kedua seperti sifilis, gonore itu muncul gejalanya atau inkubasinya bisa 3 hari sampai dengan 7 hari setelah berhubungan seksual tadi. Jadi cepat ya dok ya? 3 hari lumayan cepat. Jadi kebanyakan memang saya lihat 3 hari sampai 5 hari. Baru ada tanda gejala tadi. Betul, dok ya? Terutama yang kalau pada laki-laki dia langsung Kencingnya sakit. kencing nanah, betul. Kencingnya keluar nanah, sakit ya, nyeri ya dok. Nyeri keluar nanah. Karena kenapa pada laki-laki yang sering ke dokter itu? Karena pada wanita, maaf kalau pada PSK itu tidak menimbulkan gejala apa-apa. Pada wanita dia mungkin hanya keputihan yang tidak nyeri, tidak sakit, hanya keputihan yang berlebihan saja. Tapi pun ya namanya pekerjaan ya dia memang berhubungan itu, jadi akhirnya dia menularkan kepada laki-laki. Tapi kalau mungkin sifilis mulai dari muncul gejala khas koreng di sekitar kemaluan itu bisa lebih lama, mungkin di atas 1 minggu baru muncul korengnya gitu. Kemudian ada berikutnya juga selain sifilis mirip namanya ulcus mole. Jadi ulcus itu koreng menggaung di sekitar kemaluan, itu juga bisa lebih lama lagi sampai timbul koreng itu. Tapi intinya bahwa kalau memang sudah melakukan hubungan seksual yang tidak pada tempatnya atau yang beresiko, kemudian muncul gejala yang mengganggu, harus langsung segera diperiksakan agar segera bisa diobati dan tidak menularkan kepada pasangan kita atau orang yang sehat yang terdekat dengan kita. Kalau yang seperti model IMS, yang GO, sifilis itu masih bisa ya dok ya diterapi. Ya, betul. Tapi kalau sudah MS, HIV ya. HIV minum obat seumur hidup ya, dok, dan ya, tidak itu bisa mati virusnya. Ya, endingnya itu tadi dok ya, kalau nggak segera dituin. Tapi mudah-mudahan kalau yang tadi penyimpangan dan tidak fungsinya, ya langsung sadar dok ya. Ya itu berobat sadar dan ya tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi ya dok ya. Mudah-mudahan ngeri dok ya, soalnya Masya Allah ngeri sekali. Baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Ini sekarang ada di Lampung Tengah dok ya. Jauhnya kita dari Pesawaran, Lampung Timur, sekarang kita ke Lampung Tengah dok ya. Jauh dok, Lampung Tengah. Sahabat PKK-nya luar biasa nih, sahabat PKK, sehat semuanya ya. Baik dokter, ini beliau laki-laki dok, namanya Udin dari Kalirejo. Dokter, saya mau tanya, siapa yang beresiko tinggi terkena IMS? Sebenarnya sudah ya dok ya, secara implisit tadi disampaikan, mungkin garis besarnya saja dok ya. Ya, jadi tetap garis besarnya adalah satu, pelaku seksual yang menyimpang, homoseksual itu sangat beresiko. Kemudian dia juga mungkin berhubungan seksual dengan orang-orang pengguna narkoba, jarum suntik, tato, tindik-tindik yang tidak steril atau tidak pada tempatnya. Kemudian yang ketiga jelas pekerja seksual komersil. Jadi dia melakukan hubungan dengan PSK, kemudian ada masalah, yaitu adalah populasi yang sangat beresiko. Gimana dengan yang wanita sama wanita dok?
Kalau wanita dengan wanita itu termasuknya sebenarnya jarang ya kalau Jarang ya, itu ya. kalau di Indonesia itu saya hampir Jarang ya. nggak pernah menemui ya kalau untuk Wanita dengan memang LGBT itu ada lesbian, gay, transgender dan LGB biseksual ya, biseksual dan transgender. Biseksual, bisa dua-duanya tuh. Nah, itu bisa. Jadi kalau di Apa ACDC dok katanya dok sekarang? Jadi kalau di Indonesia itu belum dinamika itu belum ada. Tapi ya. kalau kita lihat Tapi itu masuk dalam kelompok beresiko nggak dok? sangat beresiko. Sangat beresiko juga ya Ya, dok ya. bisa jadi juga beresiko. Yang jelas karena bukan sesuai dengan kodrat Allahnya ya dok ya, bukan kodratnya betul. untuk itu ya dok ya, maksudnya tetap pada fungsinya masing-masing ya dok ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau ada suatu penyimpangan, biasanya dia sudah menyimpang dengan yang lain, dia tidak setia biasanya, atau juga memang kalau sudah homoseksual itu biasanya dengan hubungan dengan laki-laki yang lain juga pasti ya itu. Kalau di Indonesia tidak terlalu ekstrim ya kayak di Thailand. Di Thailand itu gendernya sampai banyak berkali-kali dan diakui oleh negara. Maksudnya berkali-kali itu banyak dok? Jadi gendernya tuh banyak sekali diakui. Jadi tidak cuma laki-laki dan wanita, tapi ada macam-macam ya. Ada gay diakui, ada macam-macam. Jangan sampai dok, Mas. Jangan sampai ya. dok, ngeri dok. Iya. Baik dokter, kita kembali lagi ke Metro dok ini dok. Metro yang dekat nih dok. Metro dari Imopuro, Ibu Dahlia. Ibu Dahlia bertanya dokter saya izin bertanya dokter, pemeriksaan IMS itu meliputi apa saja dok? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dok ya. Kurang lebih intinya apa nih yang harus saya lakukan begitu saya tadi merasa beresiko, saya harus periksa apa nih kurang lebihnya? Bagus sekali. Jadi betul Mbak Dia. Jadi untuk sahabat PKK, jadi untuk wanita yang baik, yang beresiko maupun tidak beresiko, ibu rumah tangga yang sudah berhubungan seksual aktif, itu sebaiknya memang kita tahu bahwa melakukan pap smear ya Mbak ya. Baik, pap smear itu bisa untuk mengidentifikasi banyak penyebab ya. Contohnya infeksi, jamur, kemudian termasuk ya screening untuk adanya keganasan leher rahim atau tidak. Itu pap smear bagus sekali. Kalau ibu-ibu tidak bergejala. Tapi kalau memang satu tadi ibu rumah tangga tapi dia mohon maaf mungkin ada suami yang kurang setia, dia tahu bahwa oh ini suami saya mungkin ada beresiko, maka boleh screening 3 pemeriksaan tadi Mbak. Jadi hepatitis B, kemudian HIV dan juga pemeriksaan sifilis itu bisa melalui pemeriksaan darah. Nah kalau untuk yang lain misalnya gonore atau kencing nanah, kemudian untuk pemeriksaan jamur itu sebaiknya kalau tidak ada gejala konsultasikan dulu dengan dokter kandungan ataupun dokter penyakit dalam, bisa itu nanti akan ditentukan pemeriksaan apa yang akan dipilih untuk men-screening. Baik sahabat PKK, intinya jika kita sudah aktif melakukan hubungan seksual akan lebih baik lagi untuk deteksi dini dengan pemeriksaan tadi pap smear ya dok ya. Kalau ya terutama untuk wanita usia 30 sampai dengan 50 tahun ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Dokter ini ada lagi bertanya dari Metro Barat, sebenarnya sama-sama Metro dan Barat dok, saya jadikan satu aja ya pertanyaannya ya dok ya. Ada dari Cika Mayriska dan Sasha, tapi namanya ini anak-anak kayak namanya susah bener ya. Dari Metro Barat, Cika, yang Sashanya dari Mulyo Jati. Dia bertanya sih sebenarnya dok ya, apa saja gejala umumnya untuk IMS, gejala umumnya dok ya, yang awam lah masyarakat lebih tahu. Selanjutnya, apakah keputihan itu termasuk daripada IMS gitu, dan mungkin seperti apa yang memang keputihan yang normal, karena biasanya kan ada kalau misalnya kita masa subur kan biasanya akan lebih banyak lendirnya ya dok ya, itu ya seperti itu. Dan itu seperti apa batasan normal dan tidaknya untuk keputihan itu. Baik, jadi tadi sudah saya sampaikan satu bahwa gejala dari infeksi menular seksual itu pasti ada di sekitar kemaluan, baik pada laki-laki maupun pada wanita. Satu, tadi adanya suatu koreng atau luka di sekitar kemaluan, baik di penis maupun di kantong pelir ya kalau pada laki-laki. Itu pasti ada, itu curiga ada suatu infeksi menular seksual. Yang kedua, ada masalah kencing. Nah, baik pada laki-laki maupun wanita, misal kencingnya bernanah pada laki-laki atau pada wanita kok kencingnya panas, perih, itu juga bisa merupakan suatu infeksi menular seksual. Tapi kencing nyeri itu juga tidak mesti infeksi menular seksual ya Mbak ya. Kadang-kadang
pada wanita infeksi biasa, kuman bakteri saja, karena itu juga bisa keluhannya anyang-anyangan atau nyeri atau panas. Itu bukan menular seksual tapi lebih ke higien saja karena kebersihan. Jadi memang pola cebok ya orang Indonesia itu kan dari belakang ke depan ya. Jadi kuman Masuk betul. malah kuman. Betul. Jadi dari kuman yang dari Escherichia coli itu kuman dari kotoran itu masuk ke kemaluan. Jadi paling sering infeksi menular seksual, bukan infeksi saluran kencing, maaf, itu sering disebabkan karena bakteri E. coli yang dari kotoran. Nah, yang berikutnya gejala lainnya bisa keputihan yang berlebihan, Mbak. Jadi keputihan apa yang bermasalah itu? Satu, kalau keputihan di antara 2 periode datang bulan itu masih wajar. Dia keputihannya tidak berbau. Itu masih normal. Ya, Dok, ya? Tidak berwarna, tidak berbau, itu masih normal. Kemudian jumlahnya juga kalau jumlahnya masih sebelum-sebelumnya juga segitu-segitu saja itu masih normal. Kemudian tidak gatal. Nah, kalau sudah gatal keputihan tapi ada gatal yang berlebihan itu nggak normal. Tapi kalau masih biasa saja tidak ada gatalnya berarti masih normal. Yang keempat itu keputihannya adalah seperti susu yang pecah. Jadi susu pecah itu kental sekali dan udah susu yang biasanya lendir gitu nggak, Dok? Kalau diginiin tuh nggak belendir sekali, tapi justru susu yang didiamkan lama, Mbak, lama kelamaan yang baunya itu ngendap itu ya. Ngendap itu, jadi bentuknya seperti itu curiga jamur itu, Candida. Jadi kalau keputihan yang satu yang tidak normal adalah yang berlebihan, terlalu banyak, yang gatal, kemudian dia berbau, dan juga yang keempat bentuknya seperti susu yang ditinggal lama atau susu pecah bahasanya itu yang tidak wajar keputihannya. Iya, sahabat PKK luar biasa nih. Semakin seru, Dok, ya, semakin seru dan saya merinding sebenarnya ya sahabat PKK. Aduh, ini kita benar-benar harus yang punya anak remaja nih ya, Dok, ya. Betul. Benar-benar harus protect ya pendidikannya di keluarganya. Kebersihannya juga, higiennya itu lebih ke kebiasaan di keluarga. Iya, betul. Iya, Dok. Dokter, ini tetangga dokter sini kayaknya tahu nih ya karena gitu ya. sahabat PKK, karena narasumber kita adalah berasal dari Hadi Mulyo Barat. Jadi ini nanya lagi dari Hadi Mulyo Barat, Ragil Suwarti, Hadi Mulyo Barat, nomor telepon 085368783334. Sama sih sebenarnya, Dok, beberapa pertanyaan sebelumnya, Dok, ya. Penyakit menular seksual umumnya itu apa aja ya, jenis-jenisnya lah ya. Selanjutnya apa saja faktor resiko penularan tadi sudah juga ya. Terus apa penyebabnya sudah juga sih sebenarnya, Dok, ya. Nanti aja kayak mungkin disimpulkan ya. Apa mau diulas lagi nggak ya? Tadi sudah cukup jelas ya saya rasa ya. Saja nanti iya. Oke. Lanjut ya, Dok, ya. Kita ke Lampung Timur, Dok. Ke Lampung Timur lagi nih, jauh lagi kita ke Lampung Timur dari Sandeki. Ini cowok ya kali ya, Sandeki ya. Ini banyak, Dok, pertanyaannya, Dok. Iya bener, Dok, cowok, Dok, ini, Dok, ya. 0852. Dokter nanti kan ada ini nih, dokter kan udah tahu nih pertanyaannya siapa-siapa aja nih. Mungkin dokter nanti bisa milih nih pertanyaannya yang paling keren di antara pertanyaan yang keren tentunya, Dok, ya. Prize ya. Dapat door prize ya, Dok, ya. Tadi dari Lampung Timur, dari Sandeki Lampung Timur 08, nomor handphonenya 085267779931. Dokter, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang sebenarnya halnya sepele, akan tetapi banyak orang yang belum tahu ya. Serius benar nih, Dok, ya. Satu, Dok, ya. Sunat untuk laki-laki itu apa dapat mengurangi resiko penyakit menular, Dok, ya. Karena yang diketahui laki-laki tidak sunat sering mengalami sakit di bagian ujung alat kelaminnya. Seandainya berhubungan, apakah bisa memicu penyakit menular seksual, ya, Dok, ya. Yang kedua, minuman beralkohol apakah dapat memicu penyakit yang dapat menginfeksi pada saat berhubungan? Ada nggak itunya kontradiksi apanya ya, Dok, ya? Hubungannya ya, Dok, ya. Iya. Yang ketiga, banyak, Dok, ini pertanyaannya luar biasa nih. Mantap, Sandeki ya. Sandeki, apakah ada jenis obat atau vaksin bagi penularan ataupun orang yang tertular penyakit menular seksual? Seperti tadi rasa gatal, perih, panas, dan pokoknya apakah ada vaksinnya untuk pencegahan tadi ya, Dok, ya? Seperti itu ya, Dok, ya. Cukup nih, Dok. 3 pertanyaan, Dok. Bagus. Oh ya, Dok, ya. Luar biasa nih, Dok, ya. Nomor 1 tentang menyunat laki-laki nih, Dok. Ya. Bagus sekali ya. Jadi yang pertama bahwasanya tentang sunat itu ya memang disyariatkan dalam Islam. Tapi sebelumnya pun
umat Yahudi pun juga melakukan khitan ya, melakukan sunat karena ini memang syariatnya sejak Nabi Ibrahim. Kalau tidak dibersihkan ada yang namanya smegma. Smegma itu seperti lengket pada kemaluan, itu bisa tempat ngumpulnya bakteri virus pada kemaluan sehingga lama-kelamaan bisa menumpuk dan menimbulkan kanker pada laki-laki. Makanya sunat gitu itu ya. sangat bagus, sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual tadi. Kemudian yang ketiga untuk sunat ini juga dia akan mudah dibersihkan ya Mbak ya. Dan tadi balanitis, betul, dia kalau tidak disunat gampang terjadi namanya balanitis Mbak. Balanitis itu sering lebih kepada anak-anak ya. Anak-anak itu sering infeksi di sekitar glans penisnya, atau di kalau bahasa awamnya umumnya mungkin di sekitar helmnya ya. Kalau pada laki-laki, anak-anak biasanya bisa pada bayi ataupun anak-anak kecil yang belum dikitan itu terjadi balanitis radang di ujung kemaluannya. Tapi itu bukan menular seksual karena masih anak-anak bayi, jadi dia lebih ke higien saja, bakteri kuman yang ada di sekitar Kumpul di situ ya, kulitnya Dok, ya? kumpul. Betul. Untuk yang pertanyaan ketiga dulu tadi ya tentang vaksin. Jadi kalau untuk vaksin untuk mencegah infeksi menular seksual itu sampai saat ini belum ada. Jadi kecuali memang hepatitis B ya. Hepatitis B sebenarnya dia bukan menular seksual tapi bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Itu bisa dicegah dengan melakukan vaksin hepatitis B. Itu bisa dicegah. Tapi untuk saat ini misal HIV, untuk sifilis, untuk penyakit raja singa gonorea itu belum bisa dicegah dengan vaksin. Yang bisa dicegah satu itu human papillomavirus, HPV, yang menyebabkan kanker ya. pada wanita, kanker leher rahim itu sudah bisa dilakukan vaksin. Itu bisa dicegah, tapi tidak semua infeksi menular seksual karena jenisnya banyak, jadi belum semuanya bisa dicegah. Kalau dicegah nanti dia orang Itu ya. Kalau bisa divaksin nanti pada ini bebas nanti. Baik, pertanyaan yang kedua tadi alkohol tadi Dok. Oh, iya. Alkohol apa dapat memicu yang dapat menyebabkan infeksi? Ya, tidak ada. Jadi kalau dari alkohol itu tidak ada. Jadi lebih ke kalau alkohol tapi harus hati-hati. Dia Rasanya dia ini rangkaian Dok. Kalau udah Gitu minum ya. berarti nggak ada nyuntik, efek tuh ada. dari situ Ya, Dok, ya, harus itu. hati-hati ya. Kalau dari Granat, gerakan anti narkoba BNN itu pintu masuk itu. masuk dari narkoba itu salah satunya merokok. Nah, salah satunya makanya termasuk ya alkohol juga harus hati-hati karena alkohol juga biasanya dekat dengan hal-hal yang negatif. Kalau di orang Indonesia, orang Timur ya Mbak ya, makanya juga harus dikurangi lah hal-hal yang kurang baik itu aja. Pintu masuknya kalau pintu satu ini udah kebuka nanti gitu Mbak, satu-satu Dok ya. Baik dokter, ada dua lagi nih Dok. Sebenarnya banyak Dok ya, tapi ini dulu kita coba untuk saring ya Dok ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini untuk kita kembali lagi ke Metro dokter ya, dari Ibu Siti Rogayati Sepirita, Kota Metro, nomor handphone 0821 75 90 08081. Dokter, bagaimana jika seorang istri tidak mengetahui kalau suaminya tertular atau terkena infeksi menular seksual sebelum istrinya mengetahui bahwa dia tertular? Istri belum melakukan deteksi dini misalnya Dok ya, belum melakukan pemeriksaan tuh tadi seperti yang dokter anjurkan ya. Apakah bisa diketahui ciri bahwa istri tersebut sudah tertular infeksi menular seksual baik yang dirasakan atau yang dilihat? Tadi sih ya Dok ya sebenarnya. Iya, hampir sama dengan pertanyaan tadi. Ya, bisa dilihat ya intinya. Intinya bahwa tadi Bu harus ada keluhan pada wanita ya yang dia beda dengan hari-hari sebelumnya, misal keputihan yang berlebihan, kencingnya nyeri, kemudian ada mungkin bisa jadi ada nanah atau koreng di sekitar kemaluan. Nah, itu bisa merupakan dampak dari infeksi menular seksual. Nah, kalau tidak ada keluhan itu, Ibu ragu, konsultasikan dulu dengan dokter. Gitu. Satu lagi dokter nih dari Yoso Mulyo dari Agan Sahputra, nomor telepon 0822 6969 3324. Ada dua Dok pertanyaannya Dok. Hal-hal apa saja yang memicu terjangkitnya penyakit menular seksual? Maksudnya hal-hal apa yang bisa menyebabkan ya Dok ya, sebenarnya seperti itu ya Dok ya. Bagaimana cara mencegah? Yang kedua, bagaimana cara mencegah agar tidak terkena penyakit menular seksual? Iya.
Oke, baik. Sebenarnya sama ya Mbak Dia dengan Sekalian closing aja kali ya Sekalian dok closing ya. ya. Oh, sekalian closing ya sahabat PKK, karena sebenarnya pertanyaan ini menyimpulkan ya dok ya, sama Ya. dengan pertanyaan daripada Ragil tadi ya dok ya. Itu mungkin Betul. sebelum kita coba, sebenarnya masih banyak dok, pengen mudah-mudahan bisa Iya. ketemu lagi nih dok ya dengan Oke. seri berikutnya dok ya. Nah closing Oke. kepada sahabat PKK ya dok Baik. ya. Ini secara umum biar mereka juga bisa memberitahu pada sahabat-sahabat PKK yang lain apa nih yang gejalanya dok ya, apa yang dimaksud dengan IMS, gejalanya apa, terus bagaimana kita untuk mencegah agar tidak terjadinya seperti terkena penyakit menular seksual ini gitu. Baik, saya jelaskan kembali bahwasanya IMS atau kepanjangan dari infeksi menular seksual adalah suatu kondisi penyakit yang ditularkan infeksi yaitu melalui hubungan seksual. Jadi IMS ini memiliki gejala-gejala yang memang kemungkinan besar dia ada di sekitar kemaluan itu. Jadi pada laki-laki contohnya ada koreng di sekitar kemaluannya, kemudian ada kencingnya nanah, kencingnya nyeri, perih, panas, itu juga merupakan suatu tanda dan gejala dari infeksi menular seksual. Kemudian yang berikutnya pada wanita juga hampir sama, tapi pada wanita lebih dominan keluhannya adalah keputihan yang tidak wajar. Biasanya itu menandakan adanya suatu infeksi. Kemudian keluhan yang lain bisa luka ataupun koreng ataupun bengkak di sekitar kemaluan pada wanita, itu juga bisa merupakan menandakan dari suatu gejala dari infeksi menular seksual. Kenapa tidak semuanya? Karena HIV dan hepatitis B itu tidak akan muncul gejala langsung dari adanya menular seksual. Dia mungkin hanya gejala-gejala ringan saja. Nah, infeksi menular seksual bisa diakibatkan akibat dari berbagai agen penyebabnya. Bisa karena satu virus, contohnya hepatitis B, HIV, kemudian bisa juga karena human papilloma virus, dan juga bisa virus herpes. Yang kedua bisa bakteri. Bakteri itu bisa Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis, atau Neisseria gonorrhea yang menyebabkan penyakit gonore atau kencing nanah. Yang ketiga jamur. Jamur itu bisa Candida, bisa mengakibatkan keputihan yang berlebihan, gatal dan berbau pada wanita, itu juga merupakan penyakit menular seksual. Yang keempat adalah protozoa. Protozoa terutama bisa menyerang karena ketidakbersihan pada higienis pada airnya ataupun pada pola kemaluannya ya. Jadi harus dibersihkan. Trichomoniasis vaginalis itu menyebabkan gejala keputihan pada wanita. Jadi itu penyebab-penyebabnya. Bisa diturunkan, satu, menurunkan resikonya dengan tidak melakukan hubungan seksual bukan pada pasangannya, jadi harus setia. Yang kedua juga harus menjaga higien dan kebersihannya. Yang berikutnya, kalau memang beresiko menular seksual, maka gunakan kondom sebelum berhubungan seksual, begitu. Ya, luar biasa sahabat PKK semuanya, keren deh. Dokter, kan kita ada janji nih sama teman-teman yang bertanya, sahabat PKK yang bertanya, yang pertanyaannya menginspirasi ya tentunya ya, untuk yang lainnya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dokter tadi, adakah siapa nih yang kira-kira untuk menginspirasi kita? Atau mau undian apa dokter punya ini sendiri nih? Langsung aja kali ya. Silakan dokter. Bagus tadi pertanyaan, yang paling banyak kayaknya ya. Yang paling banyak tadi tiga pertanyaannya, alkohol, kemudian dicegah dengan apa, apakah vaksin bisa, dan yang pertama ini pertanyaannya bagus itu. Luar biasa, berarti tadi Lampung Timur ya? Oke, selamat untuk siapa nih tadi ya dok ya namanya? Dok Sandika ya kalau nggak salah ya. Ini apa Andika ini? Oke, tadi selamat nih untuk sahabat-sahabat PKK semuanya yang sudah ikut andil dalam konser kita, dan pertanyaannya tentunya menginspirasi untuk yang lainnya ya, menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan ya untuk sahabat-sahabat PKK semuanya. Tadi dokter sudah memilih satu orang nih yang untuk mewakili yang lainnya, yang pertanyaan tadi yang inspiratif, benar ya dok ya. Itu adalah Sandeki Lampung Timur, nomor teleponnya 0852 7-nya 4 kali 931. Nanti kita hubungin ya untuk Sandeki, untuk hadiahnya nanti akan kami berikan dan kami hubungi. Luar biasa, selamat untuk Sandeki.
Untuk sahabat-sahabat PKK semuanya, tidak terasa sudah lebih daripada 45 menit kurang lebih ya Dik ya. Ini udah lebih dari 45 menit. Materinya Masya Allah luar biasa untuk pengetahuan kita sahabat-sahabat PKK-nya tentunya bisa untuk pembelajaran diri kita, terutama untuk sahabat-sahabat PKK yang memiliki tadi yang termasuk dalam kelompok rentan. Salah satunya adalah remaja, yang kita memiliki anak remaja, bagaimana pendidikan kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya adalah pendidikan seksualitas yang tidak menjadi suatu hal yang tabu lagi, dan perlu kita berikan pendidikan itu kepada anak-anak kita agar tidak terjadi penyimpangan seksual ya, seperti itu. Dan untuk yang sahabat-sahabat PKK tentunya yang sudah memiliki pasangan, selalu setia dengan satu pasangannya. Dan untuk remaja putri, sekali tidak, tetap tidak, berani berkata tidak, terutama tadi jagalah daerah-daerah sensitif tadi ya Dok ya. Jadi jangan pernah mau terkena bujuk rayu tadi ya untuk yang remaja putri. Dan kembali juga untuk yang bukan laki-laki, bukan perempuan saja tetapi laki-laki juga, semua itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan mudah-mudahan kesehatan itu bukan hanya pada keadaan kita terhindar dari penyakit, tapi benar-benar kita benar-benar sehat secara fisik dan psikisnya ya, termasuk dalam penyimpangan itu mungkin terjadi ketidaksehatan daripada psikisnya ya, seperti itu sahabat PKK-nya semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu hal penambahan ilmu pengetahuan kita semua sahabat PKK, untuk kita mulai dapat memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kita, remaja-remaja yang ada di sekitar kita tentunya ya, yang mana tentunya sahabat-sahabat PKK ini merupakan motor ya, maksudnya motor untuk penggerak untuk merubah perilaku daripada masyarakat yang ada di sekitar kita. Baik sahabat PKK, sampai jumpa, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di konser dengan seri yang lebih oke-nya tentunya, dengan dokter-dokternya yang luar biasa. Yang kita ketahui sahabat PKK, konser adalah podcast daripada kerjasama tim penggerak PKK Kota Metro dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro, dan mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat lagi untuk lebih hidup sehatnya ya. Seperti itu, sampai jumpa sahabat PKK semuanya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang